Coba pikirkan sejenak. Kita hidup di zaman paling modern, serba digital, informasi mudah diakses, teknologi canggih. Tapi anehnya, anak muda zaman sekarang justru makin gampang stres, cemas, dan merasa kosong. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik senyum palsu di Instagram? Di balik tawa-tawa video TikTok yang kelihatan bahagia? Hari ini kita akan bongkar akar dari stres di kalangan anak muda, bukan cuma dari sisi psikologi, tapi juga sosial, budaya, dan teknologi. Stres bukan hanya soal pusing karena tugas sekolah atau kerjaan yang menumpuk. Stres adalah reaksi tubuh dan pikiran saat seseorang merasa tertekan, kewalahan, atau tidak mampu mengatasi tuntutan yang datang. Dulu, stres identik dengan orang dewasa. Tapi sekarang, remaja dan anak muda usia 13-25 tahun adalah kelompok paling rentan. Kenapa? Karena masa muda adalah masa pencarian jati diri, penuh perubahan, dan, penuh tekanan. Anak muda sekarang hidup di dunia yang tidak pernah off. Scroll media sosial dan kamu akan melihat orang lain. Liburan mewah, punya bisnis sukses, badan ideal, pacar romantis, produktif banget. Tapi kenyataannya, itu semua kurasi, highlight, potongan terbaik dari hidup orang lain. Akibatnya, anak muda jadi terjebak dalam perbandingan sosial yang tidak realistis. Mulai merasa kurang, merasa gagal, merasa tertinggal. Lalu muncullah rasa stres, minder, bahkan depresi. Dan itu tidak terlihat dari luar karena semua sibuk pasang topeng di dunia maya. Banyak anak muda tumbuh dengan kalimat seperti, "Kamu harus sukses. Nilaimu harus bagus. Masa depanmu harus lebih baik dari orang tua." Tapi nggak semua anak punya kondisi mental atau minat yang sama. Ada yang ingin jadi seniman, tapi dipaksa masuk jurusan kedokteran. Ada yang punya passion di bidang kreatif, tapi dianggap tidak pantas oleh keluarga. Akhirnya anak muda merasa seperti robot, hidup untuk memenuhi ekspektasi, bukan kebahagiaan pribadi. Dan ketika gagal sedikit saja, stres langsung menumpuk. Banyak anak muda tidak punya tempat aman untuk cerita. Kalau bilang capek, dibilang lemah. Kalau ngeluh stres, dibilang kamu kurang bersyukur. Kalau nangis, dibilang baper. Akhirnya, mereka diam, menyimpan semuanya sendiri. Dan tekanan yang tidak dikeluarkan akan menjadi bom waktu. Kesehatan mental bukan cuma tentang kuat atau lemah, tapi tentang bagaimana kita dipahami, didengarkan, dan diberi ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Di sekolah, kita diajarkan matematika, fisika, sejarah, tapi tidak pernah diajarkan cara mengenali perasaan sendiri, atau cara menghadapi kecemasan, atau apa yang harus dilakukan saat mental mulai lelah. Banyak anak muda bahkan tidak tahu kalau yang mereka alami itu stres. Mereka hanya merasa gelisah, marah, sedih, tanpa tahu kenapa. Tanpa pemahaman, stres bisa menjadi lingkaran yang sulit diputus. Hari ini, semua bergerak cepat. Teknologi berubah, tren berubah, standar berubah. Anak muda dituntut untuk cepat sukses, cepat kaya, cepat pintar. Tapi bukan semua orang bisa berkembang dengan kecepatan yang sama. Dan tidak semua kesuksesan bisa dikejar dalam waktu singkat. Tekanan untuk mengejar bisa sangat melelahkan. Dan ketika lelah itu tidak disadari, stres pun datang diam-diam. Kabar baiknya, kita tidak harus terus hidup seperti ini. Ada banyak cara sederhana tapi berdampak besar untuk mengurangi stres. Mulai mengenali emosi sendiri, tanya ke diri sendiri, aku kenapa hari ini? Kurangi waktu di media sosial, atau ikuti akun yang memberi energi positif. Buka obrolan jujur dengan teman atau keluarga,
Kalau tidak bisa, cari komunitas yang suportif. Jangan ragu ke psikolog atau konselor, walaupun kamu merasa masalahnya kecil. Berhenti membandingkan diri dengan timeline hidup orang lain. Dan yang paling penting, sadari bahwa tidak apa-apa kalau kamu tidak sempurna. Anak muda bukan generasi lemah. Kita adalah generasi yang tumbuh di tengah tekanan digital, krisis identitas, dan ekspektasi tinggi, dan tetap bertahan. Kalau kamu merasa stres, itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda kamu manusia. Yang perlu kamu lakukan bukan memendam semuanya. Tapi mulai bicara, mulai kenali dirimu, dan mulai kasih ruang untuk istirahat. Karena kamu juga layak tenang. Bukan hanya sibuk, tapi juga bahagia.